Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadratul muhtaramin, sesepuh warga persaudaraan setia hati terati, yang terhormat saudaraku, saudara warga persaudaraan setia hati terati, dan yang terhormat saudara-saudaraku senusa, sebangsa, setanah air, dan seiman seakidah. Alhamdulillah, pada kali pertama ini saya akan menjelaskan sesuatu yang menjadi ajaran persaudaraan setia hati terati menurut pandangan agama Islam, yang diantaranya mengenai persaudaraan. Diantaranya banyak sekali yang kemarin-kemarin sempat menjadi kontroversi bagi orang-orang yang tidak mengenal tentang PSHT. Semisal contoh mengenai dalam PSHT itu, ketika selamatan ada yang namanya sabuk mori. Nah, kenapa kok pakai sabuk mori? Bagaimana menurut pandangan Islam? Begitu juga selamatan pakai ayam jantan. Bagaimana pula menurut pandangan Islam? Insya Allah akan saya bahas satu persatu. Tidak bisa saya bahas sekarang, insya Allah kapan-kapan saya akan bahas mengenai itu semua, insya Allah satu persatu. Yang pertama mengenai ajaran persaudaraan setia hati terati. PSHT itu di mana-mana dikenal mengenai persaudaraannya. Sekarang persaudaraan itu menurut pandangan Islam itu bagaimana? Apa kita boleh bersaudara dengan beda suku maupun yang lain menurut pandangan Islam? Atau menurut bersaudara dengan agama yang lain itu bagaimana menurut pandangan Islam? Di dalam lambang PSHT itu ada tulisan yang berupa persaudaraan setia hati terati. Oh, ini ada baju PSHT ini. Di sini di dalam lambang PSHT itu ada tulisan persaudaraan setia hati terati. Apa maksudnya? Maksudnya itu bahwa warga PSHT adalah saudara tanpa melihat suku, tanpa melihat ras, tanpa melihat lain-lain, termasuk tanpa melihat agama. Jadi meskipun dia itu orang Cina, orang manapun dia berada, dia boleh untuk ikut serta belajar persaudaraan setia hati terati, belajar bela dirinya, belajar ajaran persaudaraan setia hati terati. Begitu pula mengenai agama, baik itu agama Hindu, agama Kristen, agama Islam, itu juga boleh masuk dan belajar bela dirinya, bisa belajar juga ajarannya, boleh-boleh saja. Makanya di dalam lambang PSHT ini ada tulisan persaudaraan setia hati terati, yang menunjukkan bahwa persaudaraan setia hati terati itu tanpa melihat suku, bangsa, ras maupun agama dan lain-lain. Meskipun ekonominya itu di bawah, menengah, atau kaya, derajatnya seperti apapun, siapapun bisa mengikuti ajaran persaudaraan setia hati terati. Di dalam PSHT juga di sini di lambang ini ada lambang bunga teratai, yang artinya adalah bahwa warga persaudaraan setia hati terati itu banyak dari sebuah kalangan. Di sini ada bunga yang kuncup, ada yang setengah mekar, ada yang mekar. Jadi
persaudaraan Setia Terakhir itu warga-warganya tidak kaya semua. Di sini bermacam-macam, ekonominya bermacam-macam, derajatnya mereka juga macam-macam, agamanya juga macam-macam. Kalau menurut pandangan Islam itu dalam segi sosial, persaudaraan, ekonomi itu tidak masalah. Kita bersaudara dengan beda agama, melakukan sosial dengan beda agama, melakukan transaksi perekonomian dengan beda agama itu tidak masalah. Wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya wala ana abidun, saya tidak akan menyembah apa yang mereka sembah dan juga mereka tidak akan menyembah terhadap apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agama kalian ya agama kalian, agamaku agamaku. Nah, ini cocok. Sebagaimana yang ada di dalam PSHT ini sangat cocok. Kami sebagai warga PSHT, meskipun beda agama, kami tidak mengganggu agama mereka. Mereka ingin beribadah, silahkan. Kami yang sesama Islam tidak mengganggu saudara kita yang beragama lain. Begitu pula mereka yang agama lain tidak mengganggu pada ibadahnya kami. Mereka tidak mengajak-ngajak kami untuk mengikuti agama mereka. Begitu pula kami sebagai yang beragama Islam juga tidak mengajak mereka, memaksa mereka yang beragama lain ini untuk masuk Islam. Tidak seperti itu. Kami adalah bersaudara, yang persaudaraan kami itu adalah persaudaraan yang kekal abadi. Sebagaimana di dalam lambang PSHT ini, lambang PSHT ini didasari oleh warna hitam. Artinya adalah bahwa lambang PSHT, bahwa warga PSHT itu persaudaranya adalah persaudaraan yang kekal abadi. Masalah persaudaraan tadi kita diperbolehkan di dalam agama Islam, boleh-boleh saja bersaudara maupun bersosial, melakukan perekonomian maupun dan lain-lain, itu boleh-boleh saja. Tapi masalah agama, masalah ibadah dalam agama, kami sendiri-sendiri. Yang Islam silahkan Islamnya, yang Hindu silahkan ikuti ajaran agama Hindunya dan lain-lain. Rokok dulu dan hoki biar santai dan nikmat. Dalam persaudaraan itu pasti ada yang namanya cinta dan kasih sayang. Itu pasti. Dalam kasih sayangnya sesama warga, cintanya sesama warga, ini seperti mereka itu menyayangi pada dirinya sendiri. Mereka mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya sebagaimana mereka itu sayang dan cinta kepada dirinya sendiri. Dan hal ini sama cocok dengan sebuah hadis Nabi yang berupa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Yang artinya dauhnya Nabi Muhammad ini, sabdanya Nabi, la yu'minu, tidaklah sempurna imannya seorang hamba, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna imannya salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga kalian itu mencintai saudaranya, ma yuhibba li nafsihi, sebagaimana kalian itu mencintai pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad, kita sebagai Islam tentunya kita mencintai saudara kita yang sama-sama Islam, menyayanginya juga sebagaimana cinta kita itu kepada diri kita sendiri. Banyak sekali saudara-saudara kita, ketika saudara kita yang terkena musibah, kita juga prihatin. Saudara kita tersakiti juga, kita merasakan tersakiti juga. Jelas di mana-mana sudah menyebar, sudah banyak diketahui
orang bahwa ketika ada warga persaudaraan setihat, ada warga PSHT ini disakiti, maka yang lain juga tidak terima, merasa tersakiti juga. Ini tidak heran, karena di dalam ajaran, menurut ajaran agama Islam, Nabi pernah bersabda bahwa orang Islam itu, ini Nabi Muhammad menekankan untuk sesama muslim ini, untuk persaudaraannya untuk kekal, untuk erat, sebagaimana di dalam hadisnya. Biar tidak keliru, mungkin saya lihat ini adalah buku agenda catatan pribadi. Nah, ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul muslimin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu adun tad'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Yang artinya adalah mithalul muslimin, contohnya orang-orang Islam itu di dalam kebahagiaannya, di dalam kasih sayangnya, di dalam lemah lembutnya, kamathalil jasad, seperti halnya tubuh. Ketika sebagian anggota itu sakit, maka tubuh yang lain ini merasa sakit. Ya, tidak heran bahwa warga persaudaraan setihat terhati, ketika ada salah satu di antara mereka ada yang tersakiti, maka yang lain juga merasa tersakiti. Ketika mereka bahagia, yang lain juga bahagia. Ini alhamdulillah, berarti salah satu ajaran persaudaraan setihat terhati menurut persaudaraannya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sangat sealur. Selain mereka itu merasa tersakiti, bahwa persaudaraan warga persaudaraan setihat terhati ini juga saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling membantu. Nah, ini hal yang ini sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi." Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada orang mukmin seperti apa persaudaraan itu, yang mana ajaran Nabi Muhammad ini sudah ada di PSHT juga ada, yaitu al-mu'min lil mu'min, orang mukmin kepada mukmin yang lain, kal bunyanil wahid, seperti halnya satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dan, yang antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Begitu pula warga persaudaraan setihat terhati itu antara satu dengan yang lain saling membantu, saling menguatkan. Ya alhamdulillah, saya khususnya sebagai warga PSHT itu merasa bangga, lebih cinta lagi, lebih sayang lagi pada PSHT itu, khususnya saudara-saudaraku warga persaudaraan setihat terhati. Ini barusan menurut hadis dari Nabi di dalam surat Al-Hujurat. Di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan masalah persaudaraannya juga, bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian ketika ada perselisihan. Nah, begitu pula di dalam persaudaraan PSHT ini, ketika ada warga satu dengan warga yang lain terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, kita itu jangan mengadu mereka, kita itu jangan membela satu kemudian yang ini dimusuhi, tapi bagaimana kedua ini perselisihannya hilang. Fa'asulihu, mendamaikan di antara keduanya. Bagaimana cara
untuk mendamaikan di antara kedua yang berselisih ini. Ini kalau kita mengikuti ajaran Al-Quran. Karena ajaran Al-Quran menurut agama Islam, ajaran Al-Quran, ajaran hadis Nabi, inilah yang benar menurut yang beragama Islam. Menurut yang beragama lain, silahkan ikuti, yakini agamanya. Kami tidak mengajak, karena dalam agama kita, lakum dinukum waliyadin, ya agama kalian agama kalian, agamaku agamaku. Hal ini saya sebutkan mengenai Al-Quran, mengenai hadis, untuk kami yang beragama Islam biar lebih meyakinkan lagi, lebih menjaga lagi persaudaraan kita, yaitu persaudaraan setia hati terhati. Dalam mengenai cinta yang ada dalam persaudaraan setia hati terhati itu, kalau cinta kita, sayang kita kepada saudara-saudara yang lain itu diniatkan karena Allah Ta'ala, insya Allah nilainya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang benci karena Allah, wa a'ta lillah, barang siapa yang memberi sesuatu karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka imannya sempurna. Jadi kalau tidak seperti itu, ya imannya kurang sempurna. Dan juga dalam persaudaraan kita juga, kalau yang Islam, tentunya ada sebuah hadis Nabi yang perlu kita ikuti, yaitu ini hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau Abi Hurairah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian bersaudara ini jangan saling hasud, jangan saling menghasuti, jangan wala tanajashu, juga jangan saling tawar-menawar sehingga orang lain itu menawar barang ini dan barang ini terjual dengan sangat mahal. Ini jangan tawar-tawar yang tipu daya, bukan menawar dengan asli menawar, tapi agar harga ini mahal. Nah, ini juga tidak boleh, karena kita sesama saudara. Wala tabaghadu, kita juga jangan membenci sama saudara, kita jangan saling membenci, jangan. Makanya ada sebuah peribahasa, kalau nggak salah di dalam kitab Al-Hikam karanya Syekh Ibnu Athaillah, yang artinya, jangan menanam bibit-bibit kebencian karena akan tumbuh ranting-ranting kebencian yang banyak cabangnya. Seperti itu. Jangan menanam bibit-bibit kebencian, karena kalau menanam bibit-bibit kebencian maka akan tumbuh ranting-ranting kebencian yang banyak cabangnya. Awalnya benci sama satu orang, kemudian benci kepada dua orang, akhirnya karena sudah dua kemudian terbiasa benci kepada banyak orang. Makanya dari itu ya diusahakan untuk tidak benci kepada siapapun, kecuali ya karena Allah. Nah di sini seperti man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah faqad istakmala iman. Tidak masalah. Kalau karena Allah tidak masalah. Wala tadabaru, jangan saling menjauh sama saudara kita, jangan saling menjauh. Kita sebagai tanda persaudaraan sering-sering silaturahim. Ini silaturahim itu sangat bagus dan mendapatkan pahala. Wala tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Nah ini di dalam hadis Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian semua sebagai hamba Allah itu bersaudara. Ini Nabi melanjutkan video barusan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita
kepada orang-orang Islam khususnya, dan juga kepada kita yang sama-sama warga persaudaraan setia hati terakhir. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kita itu saling menghasut, wala tanajasu, jangan saling menipu antara satu dengan yang lain, wala tabaghadu, kita sebagai saudara jangan saling membenci, wala tadabaru, kita sebagai saudara jangan saling menjauh, wa kunu ibadallah ikhwanan, wa kunu, jadilah kalian semua ibadallah, sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang bersaudara. Jadi kita ini diajarkan oleh Nabi untuk menjadi seorang hamba yang bersaudara. Alhamdulillah PSHT mengajarkan kita bersaudara. Jadi tidak ada antara PSHT dengan ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan, bahkan sejalur seperti itu. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menginginkan, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha', syaitan itu menginginkan kalian, kita semua, untuk saling bermusuhan, untuk saling membenci. Banyak cara yang dilakukan oleh syaitan itu agar kita itu saling membenci, saling bermusuhan. Yang diantaranya yang dilakukan oleh syaitan fil khamri wal maisir, yaitu dengan khamr, dengan minuman keras, wal maisir, dan dengan perjudian. Ini yang dilakukan oleh syaitan. Sebenarnya bukan cuma dengan khamr atau dengan perjudian yang dilakukan syaitan, yang dilakukan syaitan untuk kita itu bermusuhan atau kita itu saling membenci, bukan dengan itu. Banyak cara. Makanya kalau syaitan menginginkan kita itu saling membenci, saling bermusuhan, alhamdulillah PSHT menginginkan kita bersaudara. Inilah bangganya saya, khususnya kita semua ada dalam persaudaraan setia hati terakhir, karena PSHT menginginkan persaudaraan. Alhamdulillah. Melanjutkan, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Syaitan itu menghalangi kita semua agar kita jauh untuk mengingat Allah, agar kita itu jauh atau lupa untuk melaksanakan sholat. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Bahal antum muntahun, apakah kalian itu termasuk orang yang lupa dengan hal ini, kan begitu. Kalau Allah Ta'ala menyampaikan bahwa setan itu menginginkan kita untuk saling bermusuhan, untuk saling membenci. Tapi alhamdulillah di PSHT mengajarkan kita untuk tidak bermusuhan, untuk tidak membenci, tapi menginginkan kita untuk hidup bersaudara. Alhamdulillah. Inilah bangganya kita menjadi warga persaudaraan setia hati terakhir. Dan yang terakhir dari saya, salam persaudaraan. PSHT Jaya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.